bintang saya, kadang-kadang menjadi teman saya. Masya Allah, kalau bicara sonetanya luar biasa. Saya rasa perjuangan, makanya tadi waktu siapa Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury. kalau dua orang produser bilang, kenapa? Ini luar biasa ini. Soneta itu boleh dibilang musik perang. Kenapa musik perang? Gue pernah dihujanin batu karena soal musik. Ya. Gue pernah di band. Gue pernah di sidang. Gue pernah di, Masya Allah, macam-macam. Karena musik buat saya itu kadang-kadang dia menjadi pedang saya. Ketika saya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan musik, dia menjadi pedang. Nah, 50 tahun ini dinamikanya luar biasa. Nggak cukup lo wawancara gue ini. Liku-likunya luar biasa. Dan nggak cukup hanya sebatas dirayain oleh konser juga ya. Iya. Tahadus bin ni'mah, Masya Allah, tanpa hidayah, tanpa bimbingan Allah nggak mungkin bisa megang soneta sampai saat ini. Jet Li, terus Jackie Chan, bukan legenda seperti Bruce Lee. Salah satu contoh. Misalnya di bidang apa, itu Allah selalu melahirkan apa itu, tonggak-tonggak itu. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Tapi saya pernah dengar Ridwan, seorang budayawan, dia ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam. Contoh aja begini. Anak saya nanya, Ridho misalnya, Vicky, Pak, ajarin lagu dakwah dong. Saya bilang nggak bisa. Kalau kamu tanya, Pak, akord A minor gimana? Papa bisa kasih lihat. Akord G gimana? Papa bisa kasih lihat. Tapi ketika kamu tanya, Pak, bagaimana dakwah dalam musik? Papa nggak bisa jawab. Kenapa? Karena itu dakwah di musik itu bukan lagu-lagu yang religi, syair religi digendangin, bukan lagu-lagu syair religi dikasih musik, bukan. Dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbik, menyuruh orang ke jalan Allah. Itu dakwah. Artinya apa? Orang harus, karya Anda harus meyakinkan orang sehingga dia berubah. Itu dakwah. Nah, untuk membuat orang berubah, pertama, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kamu jangan pernah ngomong yang tidak kamu lakukan. Satu itu. Apa yang kamu lantunkan itu harus kamu kerjain. Kalau nggak, munafik kamu. Nggak akan sampai ke hati orang. Itu satu. Kedua, Gus Dur pernah bilang, tidak ada pintu dakwah dalam musik. Saya benarkan Gus Dur. Gus Dur benar. Tapi ada celah. Itu. Pintu nggak ada, tapi celah ada. Saya melihat celah itu. Ngintip ya. Nah, Masuk tuh barang. artinya apa? Tidak mudah. Bukan lirik religi digendangin, lagu-lagu dakwah, bukan. Lagu dakwah adalah ketika dia berhasil merubah seseorang. Nah, artinya lirik yang kita buat harus harmoni, harus kawin dengan melodi. Liriknya harus kawin dengan melodi, harus kawin dengan beatnya. Baru dia punya daya sentuh. The power of music can change human beings, ya. Character of human beings.
kalau betul-betul harmoni itu dapat. Jadi memang sesuai melihat celah. Nah ketika Ridho tanya, Vicky tanya, gimana kalau bikin lagu dakwah? Saya nggak bisa jawab. Karena itu full instinktif yang bersifat, karena ini non akademik, nggak ada rumusnya. Itu sesuatu yang feel ya, hidayah dari Allah. Sampai saat ini astagfirullahaladzim, saya belum melihat sosok. Astagfirullahaladzim. Apakah Anda sudah melihat? Barangkali Anda sudah melihat, wallahu a'lam. Resep Anda bisa sampai sekarang eksis, astagfirullahaladzim, and still on the top. Apa resepnya? Saya katakan resepnya bersyukur. Apa itu syukur? Kenapa syukur? Karena Allah SWT berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhanmu berseru, barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan nikmatku. Nah, bagaimana mengimplementasi syukur? Pertama, syukur itu berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah artinya laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya, itu berterima kasih. Bukan cuma alhamdulillah selesai. Berterima kasih kepada Allah, saya laksanakan perintah, saya jauhkan larangan. Satu. Yang kedua, apa yang Allah beri kepada kita? Musik. Jaga, rawat, bina musik ini. Makanya tidak ada pernah saya satu hari tanpa latihan. Tiap hari saya latihan vokal, tiap hari saya latihan fingering. Itu bukti saya bersyukur. Kalau kita abai, ada merasa, itu namanya kufur. Jadi, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini bagi apa ya, menginspirasi teman-teman seniman ataupun apapun profesi Anda. Dan sampai saat ini saya membuktikan itu janji Allah itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah. Secara logika benar. Kalau lo punya profesi apa, syukur lo itu lo implementasikan dalam bentuk menjaga, merawat, meningkatkan kualitas profesi. Ya pasti bal yazdad kan akan naik. Tapi begitu lo kufur nikmat, lo abai dengan profesi yang diberikan Allah, ya turun hilang. Logikanya begitu. Oh, never. Tidak pernah. Dengan personel? Ada. Ketika ada yang melanggar komitmen, saya kecewa. Karena komitmen kita, The Voice of Muslim, kita komit. Tanggal 13 Oktober, soneta ini kan 70, 11 Desember 70 sama dengan kelahiran saya. Tapi soneta as The Voice of Muslim itu 13 Oktober tahun 73. Saat itu saya bilang, mulai sekarang kita nggak mau lagi drunk, nggak mau lagi tarikus sholat, meninggalkan sholat, nggak mau lagi pergaulan bebas. Kita harus bermusik sesuai dengan yang Allah gariskan. Siapa yang setuju, jabat tangan saya. 2, 3, 4, 2 orang itu 8 sama saya. Al-Fatihah. Sejak saat itu yang melanggar out.
juga yang bilang. Kenapa saya bikin partai? Saya ceramah dari panggung ke panggung tablik, menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Saya bikin musik dengan lirik-lirik kebangsaan, ternyata nggak efektif. Saya menyuruh orang untuk melaksanakan hak asasi, ngomong doang nggak efektif. Laksanakan persatuan, nggak efektif. Berantas korupsi lewat lagu, nggak efektif. Nih gue mesti bikin partai nih untuk lebih konkret gitu loh. Oh ternyata untuk bisa berkontribusi mengelola bangsa harus lewat partai, harus lewat politik. Makanya saya bikin partai. Itu yang maksud politik. Jadi umat Islam khususnya tidak boleh abai dengan politik. Kalau umat Islam anti politik, siaplah dipimpin oleh orang yang anti Islam. Karena politik itu isinya peraturan, politik itu isinya undang-undang. Di atas undang-undang itulah kita melaksanakan kehidupan ini. Kalau orang-orang munafik, orang-orang yang tidak Islami duduk di sana, siap-siap untuk melaksanakan segala undang-undang yang tidak berpihak kepada Islam. Itu sebabnya saya partai. Namanya Partai Islam Damai Aman. Idaman. Tapi udah aneh ya, Hah? Haji udah merasa berhasil perjuangan di situ di politik. Saya rasa politik nggak pernah ada. Sebelum kita mati belum ada istilah berhasil.